Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Rabu 3 Agustus 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex_id ya. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya guruforex_id. Itu dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Nah, untuk hari ini kita sudah ada dua analisa di sini. Ini analisanya lebih ke intraday, lebih ke semi-semi swing, maksud saya semi-semi scalping teman-teman. Di intraday, semi-semi scalping teman-teman. Tapi kalau dibilang scalping, tapi range-nya terlalu lama, kalau dibilang intraday tapi range-nya terlalu pendek. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah ada dua analisa, ada XAUUSD atau gold, kemudian ada New Zealand USD. Ini untuk XAUUSD atau gold, kita analisa dari time frame M15 hingga H1. Kita ambil posisinya sell karena sudah ada quotes. Ya, quotes ini terjadi di time frame menengah ya, seperti H1, H4, H2 gitu. Kemudian untuk New Zealand USD, kita sama analisanya, ada cost tapi di sini ada tambahan liquidity area juga. Dan di sini kita analisa dari time frame M5 hingga H1, kita ambil posisinya sell. Kita di sini jadi untuk New Zealand USD dan gold kita posisinya sama-sama sell ya teman-teman ya. Terus di sini untuk XAUUSD atau gold kita sell limit di 1780.65, kemudian stop lossnya di 1784.16, kemudian TP di 1742.51. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $3,51. Biasanya reward 1/10 dan expired sampai 5 Agustus 2022 ya. Jadi sampai Jumat besok ya teman-teman ya. Kemudian untuk New Zealand USD kita sell limit di 0.63092, lalu stop lossnya di 0.63209, TP di 0.62120. Ini untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 1/1,17 dolar ya, atau ya nggak nyampe $2 ya, $1 lebih dikit gitu. Terus untuk risk and rewardnya 1/8 dan expired sampai 5 Agustus 2022 ya, berarti sama untuk expirednya teman-teman ya. Kemudian selalu gunakan resiko 1% dari setiap trade ini ya teman-teman ya. Berarti total ada dua analisa di sini, total resikonya 2% dari modal teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Terus kita juga bisa lakukan TP parsial ketika harga sudah running profit di risk and reward 1/2 atau 1/1. Jadi kita bisa TP parsial ketika teman-teman open posisinya lebih dari 0,01 ya, misalkan 0,05, terus TP parsial 0,02, berarti masih sisa 0,03 lot, itu kita bisa hold sampai TP atau nanti tersentuh stop loss plus gitu, atau break even, atau stop loss plusnya itu udah lebih dari persen buat 1/2 gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk mengamankan sebagian keuntungan teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah profit ya kita udah amankan bagian keuntungan kita, jangan sampai yang tadinya udah profit terus balik ke merah lagi gitu. Terus kita juga bisa untuk mengurangi resiko dengan stop loss-nya ini kita pindahin ke entry teman-teman. Jadi stop loss ini kita jadiin break even point teman-teman. Jadi stop loss ini kita jadiin stop loss plus atau break even point. Jadi kita edit, kita adjust, kita pindahin ke entry gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, atau bisa dilebihin dikit juga nggak apa-apa. Terus kita lihat untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Di sini sudah ada XAUUSD atau gold, kemudian ada New Zealand USD. Terus jangan lupa like seperti biasa. Kita bahas satu persatu dari XAUUSD terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada gold. Ini di time frame H2 teman-teman. Nanti kita coba lihat di time frame H1-nya. Oke, kita lihat di H1. Nah, di H1 ini kalau teman-teman perhatikan ini market structure-nya dari yang sebelumnya bullish menjadi bearish lagi teman-teman.
Nah, di sini kalau kita perhatikan dia sudah ada quotes ya. Quotes itu seperti ini teman-teman. Nah, ini kan dari bearish ya. Dari sini membuat lower low, membuat lower low lagi, lower low, dia buat lower low lagi, buat lower low lagi, kemudian ini last lower low. Ini adalah higher low-nya, higher low, dan higher low. Kemudian harga break ya, break dari higher low terakhir, kemudian dia membuat new higher high di sini dan dia koreksi membuat high low, kemudian dia naik lagi membuat higher high dan higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high. Kemudian dia sekarang break dari higher low-nya ya. Artinya dia membuat lower low di sini. Dia mulai naik lagi, kemungkinan dia akan membuat uh, new lower high ya teman-teman. Seperti di sini. Ini lower high, lower high, lower high, dan lower high. Ya, jadi kurang lebih seperti itu market structure-nya. Kita perhatikan di sini kita ada posisi buy limit juga teman-teman. Jadi posisi buy limit ini sinyal dari 29 Juli itu untuk swing teman-teman. Ini jangka range swingnya cukup panjang sampai 30 Agustus karena kalau ini kita perhatikan ya sebenarnya rebound ya dari weekly trendline-nya. Kalau di chart weekly dia berhasil rebound. Ini garis merah, garis oranye ini saya tandai saya alert ya teman-teman ya. Terus kalau kita perhatikan di sini ya mantul ya dari trendline weekly-nya di sini. Nah, jadi kita coba untuk ambil posisi buy ya untuk di swing-nya. Karena sekarang kita mau scalping atau intraday teman-teman. Jadi kita ambil posisi sell sambil nunggu posisi buy limit kita kesentuh. Hapus, ini nggak kepake. Oke, ini sementara kita hidden dulu. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada area OP teman-teman ya. Jadi itu untuk mengantisipasi agar kita ambil TP-nya secukupnya saja. Terus kalau kita perhatikan lagi sini kita pindah ke time frame rendah seperti M15. Ya, sebelumnya dia satu dulu teman-teman. Dia satu ini ada area OP teman-teman ya. Jadi di sini ada candle bullish terakhir sebelum dia membentuk coach atau change karakter. Jadi kita pakainya area OP di sini untuk area entry kita sell ya. Atau bisa jadi area POI, point of interest. Nah, di sini kita coba lihat di time frame lebih rendah lagi seperti M15. Nah, kita pakai area OB yang di M15 teman-teman. Tepatnya di sini. Di sini area OB yang bisa kita pakai dan di bawah di sini ada area liquidity cukup kecil teman-teman. Kalau perhatikan, tapi sepertinya tidak terlalu ngefek gitu. Jadi kita pakai area OP di sebelah sini teman-teman. Ini kalau kita perhatikan lagi di M15 ini ada area FVG ya teman-teman. Fair value gap cukup kecil di sini. Jadi ada jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah juga di sini. Itu mungkin bisa kita jadikan referensi untuk ambil posisi buy. Maksud saya posisi sell. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk market structure-nya. Untuk saat ini harga masih berusaha untuk naik ya, ambil ROB. Kalau kita tarik Vibo juga dia berada di area OTE teman-teman. Area optimum trade entry di sini. Area OTE itu meliputi dari Vibo 62 hingga Vibo 79 teman-teman. Atau kadang kala bisa sampai ke area Vibo 88 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Untuk posisi gold kita.
Jadi area entry-nya sudah tepat di sini. Untuk area entry-nya kita posisinya di candle M15 teman-teman. Di candle bullish M15 di sini. Kita ambil ukuran dari setengah kali candle. Setengah kali ukuran candle dan range-nya 1 kali ukuran candle aja. Jadi range antara sell dan stop loss itu ukurannya sama dengan 1 kali ukuran candle. Kita coba untuk lebih tipis ya stop loss-nya, tapi kita entry-nya setengah kali ukuran candle. Terus untuk TP kita pakai OB yang di sini. Nah, di sini juga ada area order block teman-teman. Tuh, ini bisa kita gunakan untuk area TP teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Untuk pandangan saya tentang analisa XAUSD atau gold, trend kemungkinan akan lanjut untuk turun terlebih dahulu masuk ke area ini. Mungkin kalau ini tembus masuk lagi ke area P limit kita. Nanti kemudian akan mulai nanjak lagi. Nah, kalau kita perhatikan di sini market structure-nya antara swing high di sini atau higher high di sini hingga dia menembus breakout structure itu range-nya cukup lebar teman-teman dibandingkan dengan market structure-nya yang di atas. Oke, kemungkinan seperti itu teman-teman untuk pandangan saya, forecast saya tentang XAUSD atau gold. Next kita lanjut ke New Zealand USD. Nah, untuk New Zealand USD ini hampir mirip teman-teman, tapi kalau kita perhatikan dia market structure-nya cukup bagus teman-teman. Yang tadinya bearish menjadi bullish dan di sini dia mulai bearish lagi teman-teman. Perhatikan di sini dia sudah ada pause, breakout structure, breakout structure, breakout structure dan breakout structure lagi. Di sini adalah lower low, higher low. Ini higher low, ini lower low. Dan di sini juga higher low teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan di sini dia break ya dia ya. Maksudnya dia tembus ya teman-teman, walaupun belum ada candle break di sana. Tetap saja itu bisa disebut quotes. Mungkin kalau kita perhatikan kalau di time frame rendah dia break ya seperti M30 atau M15. Oke, kita coba lihat di M15. Ya di M15 ada 2 candle break di sana. Oke, jadi untuk New Zealand USD sudah ada quotes. Terus kemudian sekarang harga nampaknya agak kesulitan ya setelah masuk ke area liquidity di sini, tapi ini jangan kita abaikan, jangan kita anggap ini adalah area OP, mungkin ini jadi area inducement teman-teman. Jadi harga seolah-olah mencoba ini adalah area entry yang ketika harga masuk lagi ke sana, orang-orang akan pada posisi sell di sini atau di sini. Di sini ada posisi sell. Kemudian di sini adalah area stop loss-nya. Harga akan terus naik menyentuh stop loss baru lanjut untuk turun gitu. Biasanya sih seperti itu ya. Kalau ada area liquidity ya di sini. Jadi kalau ada area liquidity itu perlu diperhatikan biasanya ada area inducement juga. Terus kalau ini kita tarik Fibo juga ya. Dia untuk antrian kita berada di area OTE teman-teman. Dan area liquidity ini berada di area equilibrium. Oke, untuk entry kita pakai di M5 teman-teman. Di M5 ini kita coba cari area OB di area OTE tadi. Nah, lebih tepatnya di sini karena M5 jadi kita pakainya 2 kali ukuran candle ya. Nah, di sini ada candle bullish ya di sini ya. Itu yang kita pakai untuk kita entry. Jadi ukurannya 2 kali ukuran candle. Itu untuk range antara sell dan stop loss-nya. Lalu untuk TP kita pakai di
low di sini saja. Jadi biar tidak terlalu jauh, karena ini sifatnya intraday juga, mungkin kalau terlalu jauh takutnya nanti malah nggak TP. Walaupun ada kemungkinan untuk turun ke arah ini teman-teman. Kemungkinan dia akan turun dulu ke arah low di sebelah sini dan kemungkinan juga menyentuh area ini juga. Dan kemungkinan akan rebound lagi setelah dia masuk ke area ini. Dia akan turun lagi kemudian melanjutkan kenaikan. So, kalau ini tertembus lagi, jadi kalau area di sini dia menembus lagi ya, di sini dia tetap menembus, kemudian akan melanjutkan penurunan dan masih untuk turun dalam. Oke, tapi untuk saat ini kita coba ambil TP di yang dekat saja teman-teman, nggak usah jauh-jauh. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya untuk dua analisa kita XAUSD, atau Gold dan New Zealand USD. Oke, terima kasih yang udah menonton video ini. Semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. Tanpa kita konsisten menjaga risk manajemennya, tanpa kita atur risk manajemennya atau risk and rewardnya, kita nggak akan bisa untuk profit konsisten jangka panjang ya. Terutama untuk kita trading itu kita harus untuk jangka panjang gitu. Jangan sampai sekarang depo besok MC, itu jangan sampai ya teman-teman ya. Mungkin kalau untuk awal-awal MC nggak masalah ya. Tapi kalau terus-terusan MC ya jangan sampai. Oke, mungkin sekian dulu dari video kita hari ini. Ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.